Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut Tuhan dalam ibadah ini. Jemaat disilakan berdiri dan kita menyanyi bersama dari nyanyian rohani 12 ayat 1 dan 2 dan seterusnya. Beri hormatmu dan pujian. Kita beribadah. Pertolongan kita yaitu nama Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya atas saudara-saudara dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan disilakan duduk kembali. Kita menyanyi bersama dari nyanyian rohani 11 bait pertama dan kedua. Kami puji Engkau, kami puji Engkau, Tuhan yang mempunyai kuasa, dibesarkan namamu oleh sekalian bangsa, barang dunia fana, kekasihanmu bahkan suci keadaanmu, maha murah, maha kaya, orang yang berseru, kau lepaskan dari bayang langit bumi milikmu, menghormati kuasa-Mu. Jemaat kekasih Tuhan, kita hendak merendahkan diri dan mengaku dosa kita kepada Tuhan. Karena itu jemaat siapkan nyanyian rohani, nyanyian Mazmur 6. Kita akan nyanyi pada baitnya yang pertama. Sesudah kita
merendahkan diri dan mengaku dosa kita. Firman Tuhan berkata, kalau kita berkata kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran Allah tidak ada pada kita. Tapi jikalau kita mengaku dosa kita, Allah itu setia dan adil, sehingga Ia mau mengampuni kita dari segala kejahatan dan menyucikan kita dari segala dosa kita. Mari kita berdoa. Tuhan, ini kami yang telah datang di dalam bait-Mu, di pelataran bait-Mu, untuk mensyukuri kehidupan pemberian Allah di sepanjang minggu yang telah kami lewati. Karena itu pun ada banyak goncangan, Tuhan Allah tetap setia menjaga dan menolong kami. Karena itu pun juga di perjalanan seperti itu Tuhan, kami sadar kami masih melakukan kesalahan, pelanggaran dan dosa kami. Semuanya terlihat dalam pandangan mata Allah yang maha suci. Semua terdengar dalam pendengaran Tuhan akan seluruh hidup. Kata-kata yang tidak membangun, yang tidak menyaksikan kemuliaan dan kasih sayang Tuhan. Karena itu Bapa, kami datang dan memohon, ampuni kami, hapuskan salah dan dosa kami, dan sayangi kami kembali. Karena kami mohon di dalam Yesus yang Maha Pemurah, Pengasih, Penyayang atas segala dosa dan salah kami. Ini kami semua Bapa, dengarkan permohonan kami. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sayangi aku Tuhan. Sayangi aku Tuhan, dan jangan beri hukuman menurut murka-Mu. Lembutkan kesiksaan, sembuhkan kelemahan dan keletihanku. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, dengarlah berita pengampunan yang Allah siapkan bagi kita yang mengaku dosanya sungguh-sungguh. Kami hamba Yesus Kristus mengabarkan kepada semua yang mengaku dosanya sungguh-sungguh akan keampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita sambut berita pengampunan Tuhan dari nyanyian rohani 137, baitnya yang pertama, sudah ku dapat sayang Tuhan. Sudah ku dapat sayang Tuhan, meskipun banyak ku beraib. Melihat itu aku heran, kan kasih sayang yang ajaib. Lah aku tahu karunia serta memuji rahmat-Nya. Sebagai umat yang sudah diampuni Allah, Allah rindu kita berjalan dalam hukum Tuhan. Karena itu jemaat dimohon bangkit berdiri, kita mendengar hukum Tuhan yang bersabda, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang besar dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Roh Kudus tolong kita semua untuk melakukan hukum kasih bagi Allah sesama dan diri kita sendiri dalam kekuatan kuasa-Nya. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Pembacaan firman Tuhan untuk kita di minggu hari ini 12 Februari terambil dalam 1 Korintus, surat Paulus
kepada jemaat di Korintus, pasalnya yang ke-11 ayat 17 sampai 34. 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 34. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita mohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepada Bapa, pemilik hidup kami semua, karena diizinkan untuk dapat beribadah dalam bait-Mu, juga di pelataran bait-Mu. Kami ada hari ini karena Tuhan mempercayakannya buat kami. Diberi kami kuat dan sehat untuk menjalani kehidupan dalam sukacita Allah. Karena itu pun perjalanan hidup tidak mudah. Tetapi bersama Tuhan kami pasti bisa. Kami bersyukur kami tidak hidup hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itulah saatnya bagi kami untuk membaca dan merenungkannya. Tolong kami ya Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami. Bahkan seluruh kehidupan ini supaya dapat dikuasai oleh kebenaran-Mu. Biarlah senantiasa firman-Mu menjadi kesukaan dan kegirangan hati batin kami. Terima kasih Bapa, bersabdalah di dalam Yesus firman-Nya hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu akan menyambut bersama dari ayat-ayat yang genap untuk membacanya. Pelayan ayat-ayat ganjil. Kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Dalam peraturan-peraturan yang berikut aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Karena itu saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain.
Itulah pembacaan firman Tuhan yang selalu dikatakan berbahagia adalah kita semua yang selalu memiliki waktu untuk membaca Alkitab. Tiap-tiap hari menyimpan firman itu di hati dan melakukannya. Haleluya. Kita akan memberi persembahan syukur kita kepada Tuhan dalam iringan pujian rohani 132. Berbahagialah orang yang memberi dengan sukacita. Rohani 132, jika belum selesai kita lanjut ke 133.
Bersama-sama dengan persembahan jemaat pada hari ini, ada sejumlah keluarga dan pribadi yang menyampaikan derma pengucapan syukur dan persepuluhan kepada Tuhan. Jumlah keluarga dan pribadi yang memberikan persembahan pengucapan syukur sebanyak 7 orang. Jumlah keluarga dan pribadi yang memberikan persembahan persepuluhan sebanyak 14 orang. Daftar nama keluarga dan pribadi yang memberi persembahan pengucapan syukur dan persepuluhan dapat dilihat pada layar InFokus. Demikian mohon didoakan oleh pelayan firman. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih banyak untuk segala berkat yang Allah percayakan kami miliki, kami punya sampai hari ini. Bahkan Tuhan ingatkan kami untuk dapat terus menopang pekerjaan Tuhan lewat persembahan-persembahan kami. Kami memberi bukan karena Tuhan kekurangan, bukan karena keselamatan yang sudah kami terima. Kami memberi karena berkat-berkat Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya, yang selalu baru setiap hari kami miliki dan kami terima, kami alami. Terima kasih banyak Tuhan untuk kepercayaan-Mu bagi kami, memberikan segala harta-harta yang kami punya. Jikalau pagi hari ini kami sudah dapat menyisihkannya untuk pekerjaan Tuhan, diberkatilah kami. Mungkin dari kekurangan, tapi juga ada dari kelebihan. Kami tahu semua itu dari Allah asalnya, yang sudah memberkati hidup pribadi, keluarga, rumah tangga kami sekalian. Terimalah seluruh persembahan kami lewat kantong kolekte, peti-peti yang ada, guna pekerjaan Tuhan terus dijalankan, terus diperluas, terus bertambah-tambah bagi kemuliaan hormat nama Tuhan. Bahkan lebih daripada itu Tuhan, tubuh, jiwa, dan roh kami mau persembahkan jadi korban yang harum dan berkenan kepada Bapa di sorga. Bersama dengan sejumlah pribadi pun keluarga, ada 7 orang yang boleh mengucap syukur. Terimalah persembahan syukur mereka, mungkin oleh karena segala pergumulan yang telah dilewati dalam kekuatan Tuhan, mungkin karena usia yang Tuhan tambahkan, dan berbagai perkara hidup yang sampai hari ini boleh ada karena Tuhan bermurah hati. Bersama dengan 14 keluarga yang mengembalikan milik Allah persepuluhan mereka, Allah terima dan berkati pribadi keluarga ini dalam hidup dan pekerjaan mereka selanjutnya. Ini seluruh persembahan syukur kami Bapa, kami taruh sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sumber berkat bagi kami sekalian. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus, Shalom. Shalom. Katakan kiri kanan, Shalom. Tuhan mengasihi kita. Tuhan baik bagi kita. Sekalipun ada goncangan yang tak terdeteksi sebelumnya, bahkan seminggu, bahkan awal tahun ini, kita mengalami goncangan demi goncangan. Bukan saja di Jayapura, bukan saja di Papua, tapi rupanya mendunia. Itulah alam. Tuhan bicara lewat alam, bahwa aku ada di tengah-tengah ketakutanmu, aku ada di tengah-tengah kekhawatiranmu, kecemasanmu. Akulah pemilik hidupmu. Dia genggam tangan kita,
nafas hidup kita pun ada di dalam Dia. Kalau hari ini kita bisa ada berjumpa lagi di dalam bait Allah, juga ada yang di pelataran, ada yang live streaming, itu karena Tuhan yang baik, bukan kita baik. Kadang kita banyak melakukan yang tidak baik, tapi Tuhan tetap baik. Itulah kasih Tuhan bagi kita. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah ada di minggu hari ini tanggal 12 Februari. Perjalanan masih terus dalam penjagaan, perlindungan Tuhan. Firman Tuhan bilang Matius 4 ayat 4, manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tetapi manusia hidup dari firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya kita tidak bisa hidup hanya kekuatan jasmani, karena jasmani ini kembali kepada asalnya, tapi rohani ini kembali kepada penciptanya. Itulah Tuhan. Jadi di tengah-tengah situasi yang tidak menentu, sedikit-sedikit kita digoncangkan, andalkan Tuhan saja. Dialah pemilik hidup kita, sehingga kita bisa merasakan ketenangan. Karena di dunia ini tidak ada tempat yang paling aman selain di dalam Yesus Tuhan, kepala atas gereja kita. Mazmur 62 dia katakan, hanya dekat Allah saja. Mazmur Daud sebagai raja yang besar, di tengah-tengah kelimpahan harta duniawi, dia bilang tidak bisa menenangkan kecuali dalam naungan Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah kekuatanku, keselamatanku. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan Yesus, bacaan kita dari 1 Korintus 11 17 sampai 34 diberi tema kekudusan perjamuan kudus. Karena Allah yang disembah adalah Allah yang kudus, Allah yang nantinya kita rayakan perjamuan kudus itu. Allah yang kudus, karena itu Allah merindukan kita menghampirinya juga dengan kekudusan. Nah, belajar dari apa yang kita baca hari ini, bagaimana kehidupan jemaat di Korintus yang ditemui, yang dilihat oleh Paulus. Mereka hidup dalam ketidakbenaran, ketidakbaikan. Itu yang ada dalam bacaan kita. Dalam pertemuan mereka, persekutuan mereka tidak mendatangkan kebaikan. Ayat 17, tetapi mendatangkan keburukan. Sudah tidak baik, buruk lagi. Muncullah perpecahan di antara jemaat satu dengan yang lain. Kalau hidup dalam perpecahan, sudah tidak ada yang benar, tidak ada yang baik, hancur persekutuan itu. Kita bisa bayangkan kalau satu keluarga juga hidup dalam ketidakbenaran, ketidakbaikan, ketidaksepahaman, perpecahan terjadi, ya. Ada iri hati di sana, ada amarah di sana, ada dengki. Bagaimana utuh? Bagaimana satu? Tidak bisa, akan hancur. Tidak ada kesaksian hidup. Karena itu Paulus ingatkan, jangan seperti itu. Ya. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu. Dan sedikit banyak kamu percaya itu. Tidak ada saling mendengar satu yang lain. Tidak ada saling peduli. Mau menang sendiri, mau menuntut dirinya sendiri harus diperhatikan atau menonjolkan diri. Nah, persekutuan seperti ini tidak kuat, tidak kokoh, akan hancur, tidak sehati, ya. Tidak ada kesatuan di dalamnya.
Karena itu dikatakan oleh Paulus, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan, ya. Selain hidup yang sudah ada dalam perpecahan, tapi dalam persekutuan mereka juga ada saling menonjolkan diri satu terhadap yang lain, memamerkan diri, ada keangkuhan. Terlebih juga ketika mereka dalam berbagi roti dalam pelayanan perjamuan Tuhan, dalam berbagi roti dan anggur perjamuan Tuhan, tanpa menunggu yang lainnya. Mereka menikmati tanpa peduli dengan yang lain. Bahkan dikatakan beberapa orang minum anggur terlalu banyak sehingga mereka mabuk, ya. Ayat yang ke-21 dari bacaan kita. Ini menunjukkan bahwa mereka salah dalam memahami persekutuan itu sendiri, tetapi juga dalam pelayanan perjamuan Tuhan. Karena itu Paulus menasihati mereka, satunya sebagai orang Kristen, orang percaya persekutuan umat, dalam beribadah, dalam menikmati perjamuan Tuhan, harus melihat contoh teladan yang telah Allah di dalam Yesus katakan dan lakukan dalam ayat yang ke-23 dari bacaan kita. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dia mengucap syukur, dia berkata, inilah tubuhku. Perjamuan Tuhan mau mengingatkan bahwa Yesus sudah mati bagi manusia. Yesus telah mati bagi dunia. Yesus telah membagi hidupnya bagi manusia. Yesus telah menebus manusia yang seharusnya binasa. Dan itulah kasih Tuhan. Karena itu Tuhan rindu ketika dia berkata, umatku ya dipersatukan, bukan hidup sendiri-sendiri, bukan hidup dalam keegoisan, kesombongan diri, keangkuhan, tapi mereka bersatu karena Kristus, karena Kristus yang sudah menyelamatkan. Roti dan anggur itu lambang dari tubuh dan darah Kristus. Di dalam pelayanan perjamuan Tuhan itulah umat dipersatukan, umat dikuatkan, umat diselamatkan. Kan itu Yesus katakan, inilah tubuhku, ambil dan makanlah. Inilah darahku, ambil dan minumlah. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. 7 minggu ke depan kita juga akan melakukan hal yang sama. Ini yang terus dilakukan oleh gereja Tuhan. Ini terus yang harus kita beritakan, bahwa Yesus sudah mati bagiku, bagi dunia, bagi semua orang. Tidak ada yang terkecuali. Lalu bagaimana dengan mereka yang belum percaya? Itulah tugas kita. Bukan tugas pendeta. Bukan pendeta saja, majelis saja, tapi semua orang diperintahkan. Itulah amanat agung. Pergi jadikan semua bangsa muridku, supaya orang mengenal siapa Yesus yang telah mati baginya. Karena setiap jiwa itu sangat berharga bagi Tuhan. Kematiannya menebus, membebaskan, menyelamatkan manusia. Dan juga kematiannya mempersatukan manusia yang percaya kepadanya. Tanpa kematian Yesus tidak ada pengampunan dosa. Tanpa kematian Yesus tidak ada keselamatan bagi manusia. Paulus dia katakan, kalau tentang Yesus, kalau Yesus tidak mati dan tidak bangkit, sia-sialah kepercayaanmu. Kalau Yesus tidak mati dan bangkit, kita masih hidup dalam dosa. Betapa nistanya hidup ini, sia-sia. Tapi kalau Yesus mati dan bangkit, maka itulah kekuatan orang percaya.
Di dalam Dialah kita dipersatukan. Di dalam Dialah kita menikmati persekutuan, perjamuan Tuhan. Dia Allah yang kudus, Dia rindu kita hidup dalam kekudusan. Karena itu mari persiapkan diri hati kita untuk menyambut waktu perjamuan kudus Tuhan. Dia Allah yang kudus yang kita sembah, Dia rindu kita menghampiri Dia. Ya, 7 minggu yang akan datang, 7 kali minggu, karena ada 7 minggu, mulai minggu depan 19 minggu sengsara. Begitu panjang penderitaan Yesus yang diperingati dibandingkan dengan kelahiran. Kenapa? Supaya orang memahami, siapa saya sampai Tuhan harus menebus? Siapa saya sampai Tuhan harus berkorban? Siapa saya sampai Tuhan harus disalibkan mati, bahkan diludahi, dicambuk, dipukul, direndahkan? Siapa saya? Itulah Yesus. Karena itu Dia rindu setiap orang yang percaya sebelum datang pada waktunya undangan Tuhan untuk menikmati perjamuan kudus Tuhan. Mari bersihkan hidup kita dari segala yang tidak benar, dari segala yang tidak beres. Hidup dalam perpecahan, hidup dalam kedengkian, keiri hatian, bereskan. Supaya kita tidak mendatangkan hukuman Tuhan atas kita. Seperti yang dikatakan, barang siapa yang dengan tidak layak, ayat 27, makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Mari selidiki hidup kita, supaya tidak ada hukuman yang terjadi. Kita sudah tahu salah, masih tetap merasa tidak bersalah. Bereskan, karena perjamuan kudus adalah saat dimana kita menikmati kasih dan setia Tuhan, anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang percaya kita diingatkan bahwa perjamuan kudus adalah satu peristiwa yang besar yang Allah siapkan bagi kita untuk merenungkan betapa besar kasih Tuhan. Karena itu Dia rindu sebagai anak mana Allah yang sudah berbagi hidupnya melalui penderitaannya, pengorbanannya, kematiannya. Dia rindu juga kita hidup berbagi dengan yang lain. Dia rindu juga kita memiliki kasih yang besar untuk yang lain. Dengan hidup seperti itu, kita hidup tidak mendatangkan hukuman. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal ketika hidup tidak berkenan kepada Allah. Saat kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus di minggu yang ke-7 dari minggu sengsara. Siapkan hati kita, bersihkan hidup kita, supaya kita dilayakkan ketika undangan Tuhan untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus Tuhan. Itulah bukti kasih Tuhan. Itulah bukti kebaikan Allah bagi kita. Mari kita berbagi kasih dalam kehidupan keluarga kita, sesama kita, persekutuan kita, sampai waktu Tuhan datang kembali. Kasihnya besar, memiliki kasih besar itu, sehingga kita menjadi alat kesaksian bagi banyak orang. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, kita siapkan nyanyian Rohani 77. Kita akan nyanyi pada baitnya yang keempat. Sesudah kita mengaku iman, percaya kita kepada Tuhan. Jemaat Tuhan dimohon bangkit berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan di segala zaman dan di segala tempat, dengan hati kita percaya dan mulut kita mengaku iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Pujian, syukur, dan hormat pujian, syukur
disilakan duduk kembali. Mari kita satu di dalam doa syafaat. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur di hari ini, hari Sabat Tuhan bagi kami. Hari di mana kami boleh berjumpa satu terhadap yang lain, terlebih dengan Tuhan. Firman Tuhan, Engkau melengkapi kami dan menguatkan kami. Biarlah kami terus dapat mempersiapkan diri dan hidup kami untuk senantiasa belajar dalam kekudusan. Karena Engkau Allah yang kami sembah, yang kami imani adalah Allah yang kudus. Siapkan hati dan hidup kami ketika undangan Tuhan datang untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus Tuhan. Menikmati tubuh dan darah-Mu yang suci kudus untuk penebusan bagi dosa-dosa kami, untuk menyelamatkan hidup kami semua. Terima kasih Bapa, kuatkan kami yang percaya ini dalam perjalanan hidup hari-hari kami, kendati pun banyak goncangan, gempa yang tak dapat kami prediksi, sewaktu-waktu bisa terjadi. Biarlah kami tetap mengandalkan Tuhan satu-satunya, penolong yang setia, sambil dengan hikmat Tuhan membawa kami untuk melihat, mengawasi, dan menjalani, supaya kami tidak gegabah dan tidak hidup jauh dari Engkau, tapi semakin dekat dan bergantung hanya kepada Tuhan. Engkaulah pemilik kehidupan kami semua Tuhan. Jagalah kami kemanapun kami pergi, ketika duduk, jalan, dan berdiri. Engkau Allah yang senantiasa melindungi kami semua. Terima kasih kami boleh berkesempatan untuk beribadah di hari ini, di dalam bait-Mu, di pelataran, di rumah-rumah kami. Engkau kenal siapa kami. Jadikan kami menjadi tempat di mana bait Allah pun ada di dalam kami. Allah yang terus bekerja, menuntun, memimpin, menjaga, dan tolong kami. Allah yang terus memampukan kami untuk dapat melakukan kehendak Tuhan di hidup kami tiap-tiap hari. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan gereja dan pemerintah kami, dari tingkat jemaat, klasis sampai ke sinode, setanah Papua. Tuhan memberkati hamba-hamba yang terus Tuhan percayakan dalam pekerjaan-Mu. Penatua dan Siamas, Badan Pelayanan Unsur, bersama dengan seluruh para pendeta, bersama dengan seluruh umat Tuhan yang setia mencari Tuhan. Waktu indah kami senantiasa Engkau nyatakan, Engkau hadir dan kuatkan kami. Engkau sehatkan kami secara jasmani, bahkan tetap memberi kami kuat dalam iman dan percaya kami. Apapun keadaannya, Tuhan menjadi andalan kami satu-satunya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa dan menyerahkan pemerintah kami, Provinsi Papua, Papua Barat, dan kota di mana kami hidup dan ada. Hamba-hamba yang Kau tempatkan, kuatkan dan sehatkan mereka juga dapat terus melayani masyarakat yang adalah umat Tuhan dengan penuh rasa syukur dan tanggung jawab. Kami juga berdoa dan menyerahkan pergumulan dan kebutuhan kami umat Tuhan, baik kami jemaat pengharapan maupun umat Tuhan dari jemaat yang lain yang boleh mengikuti live streaming. Tuhan sayang kami, Tuhan kasihi kami. Gempa yang boleh terjadi di kota ini, yang juga mengakibatkan beberapa keluarga, rumah tangga, bahkan di rayon-rayon, juga ada di Pastori. Ada kerusakan di bagian-bagian tertentu. Tapi biarlah kami tetap berpengharapan kepada Tuhan. Kuatkan kami menjalani kehidupan hari-hari yang masih Tuhan tambah-tambahkan. Tetap setia kepada Allah, punya waktu dengan Tuhan. Kami tidak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Kami butuh Tuhan berjalan bersama kami. Tuhan memberkati urusan-urusan Badan Pelayan Unsur dan alat-alat kelengkapan, guru-guru sekolah minggu, jemaat dan PAUD pengharapan. Tuhan berkati seluruh kehidupan dan pelayanan kami di gereja-Mu. Allah mempercayakan kami dengan segala kemampuan. Kuatkan kami menjalani dan mengerjakannya dengan setia dan takut akan Tuhan. Berkati badan pengawas perbadan gereja dalam seluruh pelayanan mereka, tugas-tugas mereka dalam kesetiaan kepada Tuhan. Begitu juga dengan tim anggaran, supaya mengatur seluruh kekayaan gereja ini dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan, tapi juga di tengah-tengah persekutuan jemaat. Panitia pembangunan dan aksi pengumpulan dana pembangunan GSG melalui amplop janji iman, semua kami umat-Mu yang punya berkat, yang sudah berkomitmen untuk menopang pekerjaan pembangunan GSG,
Tuhan ingatkan kami supaya dari segala berkat yang ada kami terus dapat memberikannya dengan penuh sukacita. Kami memberi supaya seluruh pekerjaan pembangunan ini pun dapat dikerjakan. Berdoa bagi anak-anak kami dalam pendidikan mereka tingkat PAUD sampai perguruan tinggi, ada bersama kami di Jayapura, di luar Jayapura. Tuhan sayang mereka juga, Tuhan mengasihi, Tuhan ada bersama-sama dengan seluruh perjuangan mereka. Kendati pun jauh dari saudara-saudara, orang tua, keluarga, tapi tidak pernah jauh dari Tuhan. Engkau Allah yang setia jaga anak-anak kami semua. Untuk masa depan mereka yang mereka perjuangkan, untuk masa depan yang berhasil, berguna, menjadi anak-anak yang hebat dan luar biasa. Karena hidup yang terus belajar takut akan Tuhan. Sehingga seluruh pengetahuan mereka dapat dibaktikan dalam pekerjaan mereka kelak bagi Papua, bagi Indonesia. Kami juga berdoa dan menyerahkan kehidupan dan pekerjaan umat-Mu, warga Jemaat Pengharapan, semua kami yang boleh beribadah di hari ini. Tuhan kenal kami, diberkatilah apapun yang kami kerjakan esok dan seterusnya. Hindari kami dari semua yang sia-sia, hal-hal yang mencelakakan. Biarlah penjagaan keselamatan Tuhan nyata bagi kami semua. Seluruh pekerjaan kami memberi hasil untuk menopang segala kebutuhan kami tiap-tiap hari. Diberkatilah semua para pelayan firman, para pendeta, juga Penatua Siamas di 9 wit pelayanan dalam seluruh tanggung jawab, kesetiaan, kasih setia Tuhan melengkapi kami dengan sukacita. Terima kasih Bapak, mereka yang sakit di rumah sakit, di rumah masing-masing jemaat, Tuhan datang dan lawat mereka, beri kesembuhan. Para janda duda yatim piatu lanjut usia, Tuhan sayang mereka, kuatkan mereka menjalani hidup bersama dengan Allah. Majelis yang bertugas hari ini, WIK APO, diberkati Bapak Ibu, keluarga, suami istri, anak-anak, pemain musik, pemandu lagu, seluruh pegawai gereja, berkatilah kami sekalian. Diberkatilah kami semua yang boleh beribadah hari ini dalam kehidupan yang Kau izinkan kami syukuri. Tuhan sudah bawa kami dengan selamat. Kami akan pulang, tibakan kami juga dengan selamat. Dan biarlah hari ini, hari-hari selanjutnya, kami tetap dalam pengawalan dan keselamatan Tuhan. Ini syukur doa kami Bapa, terpuji nama-Mu Kristus. Kami menyerahkan seluruh kehidupan hamba-hamba-Mu ke dalam tangan Tuhan, Bapak Ketua Majelis, dalam seluruh urusan-urusan Tuhan mempermudah semuanya. Campur tangan sehingga yang terbaik itu yang kami peroleh sebagai jemaat-Mu, sebagai umat-Mu. Terpuji-pujilah Kristus, dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Kita mengakhiri ibadah kita dengan pujian Kidung Jemaat 413. Bait pertama, kedua dalam keadaan duduk, dan bait ketiga kita nyanyi sambil berdiri. Tuhanlah pemimpin hidup kita semua. Tuhan pimpin anak-Mu agar tidak tersesat. Akan jauhlah seterusnya
Bapak Ibu Jemaat, pulanglah dengan sejahtera. Biarlah pimpinan Tuhan terus nyata bagi kita. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah selesai, Bapak Ibu silakan duduk, mengambil waktu saat teduh. Bapak Ibu silakan berdiri. Atas nama seluruh majelis, lebih khusus WIK APO, mengucapkan selamat hari Minggu, selamat memasuki minggu kerja yang baru dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan atas kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan